wala taqrabu zina. Bahkan kecamannya tinggi. Di surah An-Nur itu, surah ke-24, di ayat keduanya, langsung kecaman sifatnya, menunjuk pada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani. Tuh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, hukum. Saking bahayanya zina. Apa artinya zina? Zina secara bahasa itu punya beragam arti. Di antara maknanya asy'uru bidhiqa, satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Di secara bahasa aja udah ngasih sinyal ke kita, kalau ada orang nekat berzina, perasaannya akan sempit, penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu takut sembunyi-sembunyi, datang ke tempat kadang-kadang yang jauh diketahui orang, tempatnya nggak mau terang-terangan, bikin yang remang-remang, bikin yang gelap sekalian. Ya takut karena ketahuan orang, takut. Kalau dipublikasikan takut ketahuan. Makanya diberi sinyal dari bahasa juga, ketika Anda berbuat seperti ini, hati Anda tuh nggak akan tenang. Sesuatu yang membuat tidak tenang bertentangan dengan fitrah misi hidup kita di dunia sebagai khalifah. Dan hidup kita itu mesti tenang, nyaman. Zina itu bikin gelisah. Zina itu bikin gak tenang. Makanya orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat mesum macam-macam, gak akan tenang hidupnya. Dan itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Silahkan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Istri selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga. Suami selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga, yang tidak jarang menghadirkan dosa turunan yang lainnya. Pembunuhan. Saya hari Sabtu yang lalu menyampaikan di Tanah Kusir tentang salah satu turunan dosa besar dari zina. Yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang. Hobi bunuh. Bunuhnya bukan bunuh biasa, sampai Al-Quran menyebutnya su'al adab, siksaan yang kejam. Itu di Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Bayangkan, perbuatan Fir'aun disebut oleh Al-Quran langsung sebagai siksa yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, sefir'aun-fir'aunnya, dia masih nungguin dulu sampai lahiran. Kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi, kejam. Pezina sekarang bahkan dia tidak harus menunggu sampai lahiran. Begitu ketahuan kamu mengandung, ya aborsi. Dan dia nggak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan. Itu dosa lebih kejam dibandingkan dengan Fir'aun yang telah mengerjakan itu pada masa-masa yang lalu. Fir'aun sejahat-jahatnya masih nunggu lahir. Orang sekarang pezina baru ngandung langsung harus gugurkan. Tuh, dosa turunannya tinggi di situ. Tapi nanti ada jalan untuk kembali untuk taubat. Ada nanti. Turun Quran surah 39 ayat 53. Cuman saya mau katakan bahwa ini hal semacam ini, kenapa perbuatan ini dilarang? Supaya tidak mengotori misi suci kita sebagai khalifah. Merusak tatanan kehidupan. Nasab acak-acakan. Apa Anda nggak tega melihat anak itu digunjing oleh saudaranya? Karena nasabnya tidak jelas. Oh, kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang ngerjakan haram itu bapak ibunya, kenapa anaknya yang kena? Tuh. Apa nggak tega lihat saat masa pernikahannya, bintinya disertakan pada ibunya bukan bapaknya, nasabnya diputus di situ. Apa antum nggak paham akan merusak warisan di situ? Apa nggak ngerti akan merusak kehidupan? Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram, kemudian dalam konteks perbuatan haram tadi, pasti akan menyertai yang lainnya haram juga. Maaf, hartanya akan haram juga. Yang lain akan nggak benar juga, dan beban kepada anaknya di kemudian hari. Anaknya nggak salah. Ini perbuatan ini yang buruk. Dosa turunan muncul dan merambat kemana-mana. Silakan cek pergaulan bebas, muncul narkotik di situ. Silakan cek di tempat-tempat yang ada perbuatan gini akan selalu lekat dengan narkotika. Mabuk-mabukan ada, mabuk lekat dengan zina. Silakan cek. Ini akan merusak ini.
Maka kita sholat supaya bebas dari perbuatan ini. Makanya saat sholat itu turun ayat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya perbuatan yang muncul dari syahwat. Zina, syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, fahsya. Kita bantu untuk balik. Ayo kembali kita rangkul lagi. Ajarkan yang benar, ajak ke masjid, suruh tobat. Suruh lebih baik lagi, itu ajaran agama. Kalau mereka semua baik, membangun bangsanya bagus. Kita sekarang banyak racun. Kelihatannya madu, padahal racun. Tayangan-tayangan kayak madu di TV, padahal racunnya banyak. Pilihannya susah, Bu. Coba ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Sudah, nanti saja. Paham ya?